Businessman Opinion. Mitra bisnis, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan putusan untuk kembali mencicil pembayaran THR pada tahun ini menggambarkan keserakahan pelaku usaha. Pasalnya selama pandemi pengusaha telah menikmati berbagai insentif dan bantuan pemerintah agar tetap bisa bertahan. Untuk itu KSPI mengancam untuk menggelar aksi demo ribuan buruh pada tanggal 12 April guna mendesak agar THR tak lagi dicicil seperti tahun lalu. Apa komentar serta saran Anda melihat ancaman demo ini? Silakan di 6339160. Saya kira dari narasinya ya, ucapannya, saya kira ini kan tidak bijak ya. Dia selalu dengan, saya punya masa. Itu kan kayak, gimana, mau begitu. Kalau nuduh pengusaha semua, mumpung ya, mau cari ini ya. Ya Anda juga sama aja. Dia yang kaya siapa? Ketua buruhnya. Buruhnya tetap aja begitu. Dia nggak bisa ngomong begitu. Mesti Anda kalau sudah ketua buruh ya, mestinya kan bijak melihat ke dalam. Nggak bisa ubiah-ubiah begitu. Semua ini baik. Lebih baik Anda bikin partai aja lah, main politik. Jangan. Dia cuma menunggangin buruh, neken sana neken sini. Dia yang peroleh manfaat. Dan dulu kan mendukung juga salah satu kandidat. Nggak benar, kalau buruh ya main buruh aja. Makasih. Ya itu kan provokator murni, bukan orang yang memiliki wawasan luas. Kalau bilang mau turun demo, itu kan tidak memberikan dampak positif terhadap apapun. Itu malah merugikan perekonomian. Nah, kalau buruh merasa tidak puas, gantilah Said Iqbal, karena dia hanya mengumpulkan iuran untuk dipakai happy-happy, terbang naik bisnis kelas dan sebagainya. Tidak ada hasil nyata yang didapat untuk para buruh. Ya, jadi memang itu orang satu ngaco. Buruh jangan terprovokasi. Kalau tidak happy dengan pendapatan yang diterima dari pemberi kerja, keluar, mundur, usaha sendiri, cari kerja lain. Gak usah banyak menuntut. Saat ini sudah punya pekerjaan, sudah untung. Belajar bersyukur. Dan jangan dengar orang-orang yang toksik, yang beracun. Terima kasih. Iya, kondisi keadaan ekonomi saat ini sedang sulit dan ada penyebaran wabah COVID-19 dan memang menjadi tambah sulit, tidak membaik seperti yang dibilang kemungkinannya pemerintah itu ya. Maka keadaannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Udah ada sekitar gerai Giant itu kurang lebih 6 gerai mau tutup, belum ada Matahari depan for 25 gerai tutup, belum lagi Ramayana 13 gerai tutup. Itu belum dihitung UMKM yang industri kecil itu 30 juta tutup, bangkrut. Itu menandakan kalau ekonomi sekarang tambah sulit bagi pengusaha-pengusaha. Memang benar di satu sisi para pekerja itu punya hak, tapi ya kalau bisa dinego sama pengusaha ya, sama antara majikan atasan dan bawahan itu ya. Karena kalau tidak dinego nanti akan berlarut-larut gitu ya. Karena memang keadaan pengusaha tidak sama. Ada pengusaha yang besar, pertambangan itu, ada pengusaha kecil-kecil lah seperti itu. Ada kebijakan nego lah. Saya harap seperti itu lebih baik. Terima kasih. Menurut saya keadaan ekonomi sekarang itu kan masih sangat sulit, apalagi banyak perusahaan yang bangkrut, dan UMKM 30 juta juga sudah bangkrut dan PHK pun banyak, ada 7 juta lebih ya. Jadi sehingga kondisi ekonomi sekarang nyata-nyata sangat sulit, tidak membaik sama sekali seperti kata pemerintah, itu kemungkinan seperti itu. Jadi kalau para karyawan atau para pekerja ingin meminta THR yang penuh, ya mau tidak mau dinego lah pada pengusaha-pengusaha seperti kami. Karena kemampuan para pengusaha tidak sama. Ada yang pengusaha besar itu tidak masalah mereka. Tapi pengusaha menengah dan kecil itu terdampak, sangat sekali terdampak. Dan itu kami mohon pengertiannya para pekerja. Tidak usah ribut-ribut demo, dinego saja, itu lebih baik. Ya, opini saya sih, ya kalau produktif gitu ya, saya kan ada usaha gitu. Tapi menurut saya, kalau kita selama ini produktif, lalu hasilnya bagus, saya bisa nyicil, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau Pak Said Iqbal begitu, dia mengingatnya berbeda kali ya, dia ingat perusahaan-perusahaan asing. Tapi kalau perusahaan lokal kan yang nggak produktif, setting aja, beri jacknya banyak ya, kalau barang rusaknya banyak gitu.
Lalu bagaimana kita bisa saving gitu ya? Karena kan selain produktivitas, efisiensi, kemauan, nggak proaktif gitu, itu jadi informasi buruk menurut saya sih ya bagi pekerja lokal gitu ya. Apalagi yang kami perusahaan-perusahaan lokal gitu yang perlu dibantu gitu. Emang sih pengurangan biaya-biaya ini pajak bla bla bla. Tapi kan edukasi gitu ya. Semangat untuk bekerja itu sangat kurang. Saving itu kami ya jebol juga gitu ya. Apalagi COVID sekarang gitu ya. Mas Iqbal mesti berpikir ke sana kali ya. Terima kasih. Kalau dibilang ini bentuk kecelakaan para pengusaha, kalau saya bilang bentuk kecelakaan dari pemimpin PI ini, kalau saya bilang supaya income-nya masuk dari para buruh gitu loh, ada iurannya mungkin gitu. Kalau sekarang logikanya mungkin ada beberapa perusahaan yang mati loh, tapi mati ini di mana gitu loh. Ya, terus terang bantuan pemerintah yang kita terima sampai saat ini pun belum pernah dirasakan secara langsung bantuan tunai gitu loh. Ya kan? Jadi jangan berindikasi bahwa pengusaha serahkan udah terima bantuan pemerintah, bantuan yang mana coba sebutin deh gitu sama Pak Said Iqbal. Ya kan? Kita sebenarnya sabar, jadi jangan asal ngomong doang Pak Said gitu loh. Datanya tunjukin data dari mana gitu loh. Ya, aja jawab aja. Terus sebelumnya juga bisa sebelumnya udah bilang betul tuh. Buruh kita tuh malas gitu loh, suruh kerja yang ekstra tambahan. Nanti saya nggak dibayar, kayak itu segala macam. Udah belum kerja gitu. Ini yang saya bilang mental tempe bukan mental yang untuk mau diedukasi gitu. Jadi terus kalau bilang kita semua berusaha mau membayar kalau diusahakan tidak mencicil, tapi kalau kemampuan keuangan yang ada tidak boleh mau dibayar atau nggak dibayar atau berhenti gitu aja untuk usahanya, tidak boleh Pak Said Iqbal gitu aja. Sebaiknya Pak Said Iqbalnya itu bawa pistol pergi ke Mabes gitu biar dia ditembak Pak. Terima kasih. Ya, itu Pak Said Iqbal itu suruh jadi pengusaha aja ya. Jadi kalau bicara masalah membayar karyawan, hak buruh, ya pengusaha juga pasti memikirkan lah. Dan sejauh ini juga intensif dari pemerintah terhadap pengusaha juga tidak terlalu signifikan dan belum sangat membantu ya. Ya kalau dibalikan karyawan semua juga kan dapat intensif dari pemerintah. Jadi jangan egois juga lah. Cobalah istilahnya yang berpikir realistis, jangan mengompor-ngompori kaum buruh gitu untuk melakukan hal ini. Terima kasih. Kalau saya melihat kemarin pemerintah itu kan banyak memberikan insentif gitu ya, terutama ke misalnya ke mobil-mobil yang harga 200 malah sampai ke harga yang 500 pun dapat insentif pajak gitu kan. Pemerintah berani gitu menggelontorkan subsidi seperti itu. Sudah pasti tujuannya adalah untuk agar ekonomi Indonesia itu berjalan gitu, menggelinding ekonominya. Tidak mungkin pemerintah tujuannya memberikan subsidi buat orang kaya itu bukan itu tujuannya. Jadi dalam hal ini pemerintah pengusaha untuk memberikan THR pada para pekerja ini juga akan menguntungkan pemerintah kalau misalnya nanti ditunda gitu, karena akan menggerakkan ekonomi gitu. Jadi menurut saya pemerintah harus membantu juga bagaimana caranya pengusaha ini nggak menunda pembayaran THR gitu. Terima kasih. Ya, menurut saya SPI itu Said Iqbal itu kalau nggak salah kan bekas caleg gagalnya PKS. Dan dia ini kan selalu mengatakan pengusaha buruh. Kenapa kok nggak dia yang buka usaha aja ya, terus buruhnya dikeluarin semua untuk ditampung oleh dia? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa sih yang sudah dibuat oleh Said Iqbal terhadap buruh yang setiap bulannya bayar iuran? Yang ketiga, gini ya, semua orang itu sama. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Jadi kalau pengusaha saja yang diposisikan buruk, kayaknya dia orang yang punya aliran paling benar, paling baik, paling suci dong. Semua orang itu sama, yang buruk juga ada, yang baik juga ada. Pengusaha pun juga gitu. Tapi faktanya, kecuali
obat kali ya, produksi obat yang mungkin bisnisnya tidak terganggu. Siapa ngomong kalau bisnis itu sampai saat ini sudah pulih 100%? Coba dilihat saja. Kalau mulai pulih itu iya, tapi apabila dikatakan bahwa sudah pulih dan seraka tamak, kayaknya mungkin dia yang paling jujur, paling bersih. Itu paham apa ya? Makasih. Pengusaha itu bukan rakus harta, pengusaha itu kebutuhannya banyak, karyawannya banyak, perlu digaji, perlu THR apalagi, mau posisi lahan juga pakai uang, nggak pakai mulut. Kalau nggak pakai uang, mana mau orang dibayar? Bukan kayak koruptor yang dapat uang dikumpulin. Pengusaha memang untuk kebutuhannya sangat banyak. Gimana kalau yang dituntut Pak Iqbal sebetulnya kan normatif ya, bukan sesuatu yang mengada-ada. Artinya pembayaran THR itu ya sebagaimana mestinya ya harus dibayar tuntas, tidak dicicil. Itu kan tidak sesuatu yang aneh, kecuali minta THR lebih. Itu baru boleh tidak dipenuhi ya. Tapi kalau ini kan sesuatu yang normal. Buruh kan juga perlu belanja buat kebutuhan lebaran, buat anaknya, buat istrinya. Jadi sesuatu yang normal. Kenapa harus bermasalahkan gitu loh? Hak mereka dipenuhi lah. Gitu, makasih ya. Pak Said Iqbal sebagai Ketua Umum KSPI harusnya melihat dengan kacamata yang jernih. Jangan memprovokasi jumlah-jumlah karyawan yang punya toleransi untuk bekerja. Jadi kalau memang kenyataannya pengusaha itu tidak sanggup, ya harusnya dimonggolkan atau diberikan riwayat pencicilan. Karena kan tujuannya untuk membayar juga gitu loh kalau memang nggak sanggup. Tapi kalau diterangkan tadi mendapatkan fasilitas pemerintah dan lainnya, itu memang wajar lah mereka mengajukan hal seperti itu. Jadi jangan dipukul rata semua pengusaha seperti itu. Saya kira harus fleksibel dan melihat dengan kacamata yang transparan sampai sejauh mana Pak Said Iqbal melihatnya. Jadi kalau memang pengusaha itu tidak sanggup, ya diadakan negosiasi lah dengan karyawan tentang pencicilan. Karena kalau sampai terjadi rasionalisasi ataupun pengurangan karyawan, ini berakibat fatal. Saya kira demikian. Ya, saya pikir perlu ada pendekatan 50-50 ya di sini. Artinya kalau memang tidak sanggup untuk membayar secara keseluruhan, setengah dulu lah. Tapi jangan sampai dicicil sampai 12 bulan atau 6 bulan. Kalau setengah kan sudah lumayan gitu untuk beli apa selama masa puasa ataupun pada waktu lebaran nanti gitu. 50% lah kira-kira. Saya kasih opini aja. Itu ketua KSPI ngomong asal bicara aja. Harusnya menurut saya pemberian THR itu berdasarkan industri yang berdampak atau tidak dari pandemi. Contoh, bidang hotel, restoran itu menggabungkan bahkan bangkrut selama pandemi. Kalau dipaksakan terus itu sudah bagus kalau masih survive. Tapi si KSPI pinternya menuntut saja. Kalau industri obat-obatan mereka panen karena pandemi malah omset meningkat berpuluh-puluh persen. Saya pikir lebih adil kalau misalkan berdasarkan apa dulu industrinya. Jadi lebih fair. Dan kalau masih di tahap dicicil, buat saya pekerja itu harus sudah sangat bersyukur karena sudah terlalu banyak industri yang khususnya di bidang hotel, restoran itu yang bangkrut sudah banyak. Makasih. Kalau kita perhatikan komentar dari Iqbal yang dari KSPI ini, maka kita tidak pernah heran bahwa setiap kata-kata yang muncul dari mulutnya adalah ancaman demo. Nah, pertanyaannya di krisis ini, COVID ini, kesulitan buruh ini, apa yang sudah dilakukan Iqbal untuk membantu buruh? Sudah kasih bantuan sembako kah? Sudah kasih bantuan pelatihan peningkatan skill kah? Apa yang sudah dia lakukan untuk buruh? Selain mengancam setiap hari. Terima kasih. Ya, saya Iqbal itu coba dijadikan pengusaha atau jadikan menteri kali ya. Dia biar merasakan posisi dia sebagai pengusaha beratnya seperti apa. Jangan hanya bisa mengancam betul sama yang dikatakan penelpon sebelumnya.
hal yang sudah diberikan terhadap pekerja itu apa gitu. Jangan hanya bisanya mengancam. Ya istilahnya berikanlah solusi gitu. Jangan memberikan kegaduhan kondisi saat ini. Makasih. Pak Iqbal nih mau ngancem-ngancem, memangnya dia mau demo itu dikasih izin sama Polri? Satu. Kedua, nggak mungkin pemerintah akan kasih izin dalam hal ini Polri ya, karena nanti bisa kasusnya seperti itu lagi tuh. Habib Rizik disidang gara-gara adain macam-macam gitu loh, jadi banyak orang yang kena COVID lagi. Belum lagi, cobalah pakai akal sehat ya, ini lagi zaman susah. Orang nggak di PHK aja sudah bagus, bisa bertahan hidup setiap bulannya sudah bagus. Nah mestinya kok cari simpati ya, pakai akal sehat, kerja biar produktif supaya perusahaan juga bisa bertahan, bersaing gitu loh. Jangan ngancem-ngancem lah, udah nggak zamannya. Makasih. Sah saja si Said Iqbal itu ngomong begitu, ngerain demo segala macam, tapi timingnya tidak tepat. Harusnya dia memikirkan supaya daripada uang buat demo hambur-hambur, bikin aja itu bingkisan buat karyawan, buat buruh-buruh, atau uang iuran itu dibagikan lah, kan dia terima iuran dari buruh tuh miliaran, dibagikan ke buruh-buruh untuk membantu lebaran. Dia nggak ngerasain jadi susah jadi pengusaha. Terima kasih. Prihatin dengan komentar yang disampaikan Said Iqbal. Menurut saya, beliau itu mulutnya seperti racun. Tidak ada kata baik, kalimat baik yang keluar dari mulutnya. Selalu sinisme, selalu negatif terhadap pengusaha, terhadap pemerintah. Ya, kalau buruh-buruh merasa haknya tidak didapat sesuai harapan, toh bebas untuk mengundurkan diri, untuk keluar. Kenapa buruh-buruh cuma dihasut sama Said Iqbal langsung mau ikut demo? Itu buruh-buruh pemalas yang gitu, yang tidak sadar uangnya juga dirampok oleh serikat buruh yang dipimpin oleh Said Iqbal. Jadi hai kaum buruh, jangan mau dibodohi. Waktunya untuk sadar, orang-orang yang membawa pengaruh negatif, toxic culture, ditinggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.